Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama kami di Info Seketan, informasi seputar kesehatan. Pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang kencing manis. Nah, pasti Sobat Sehat udah nggak asing nih dengar tentang kencing manis atau dalam dunia medis sering kita sebut sebagai diabetes mellitus. Nah, Sobat Sehat, narasumber pada informasi seputar kesehatan kali ini adalah Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Cideres. Bagaimana, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Boleh perkenalkan diri ke Sobat Sehat, Pak? Halo, nama saya Jajang Nurjaman. Saya apoteker di Rumah Sakit Umum Daerah Cideres. Juga tadi seperti disampaikan, saya sebagai Kepala Instalasi Farmasi. Bagaimana kesibukannya mungkin sebagai apoteker Rumah Sakit Umum Daerah Cideres nih? Ya, masih rutin dengan kegiatan sehari-hari. Sebagai apoteker ya, tentunya. Ya, Pak, kita akan bahas nih tentang kencing manis atau diabetes mellitus ya. Sebetulnya diabetes mellitus atau kencing manis itu apa sih, Pak? Sebenarnya kencing manis itu dari intinya itu adalah peningkatan gula darah di atas normal. Nah, jadi kencing manis itu salah satu penyakit kronis, yaitu sindrom metabolik. Jadi penyakit yang ditandai dengan peningkatan gula darah bisa disebabkan karena satu, kurang sensitivitasnya insulin di dalam tubuh. Yang kedua juga bisa karena kurang atau tidak adanya insulin yang diproduksi oleh tubuh. Oh, iya. Nah, terkait obat-obat diabetes mellitus itu apa aja sih, Pak? Nah, jadi kencing manis itu tata laksananya ya. Nah, tata laksananya itu sebenarnya yang pertama itu bukan obat, tapi dengan perubahan pola hidup. Nah, perubahan pola hidup ini, jadi di tata laksana pengobatan pertama itu yang harus dilakukan adalah perubahan pola hidup pasien. Tujuannya memperbaiki kondisi fisik pasien, kualitas hidupnya, baik fisik maupun psikisnya. Yang berikutnya itu obat. Obatnya itu ada beberapa golongan. Yang pertama yang kita ketahui itu golongan sulfonilurea. Jadi ini golongannya ya. Di dalamnya ada beberapa macam obat. Jadi ada generasi 1, generasi 2, generasi 3. Yang membedakan itu biasanya karena masa kerjanya. Ada yang panjang, bisa sehari sekali minumnya. Ada yang pendek, bisa 2 kali atau 3 kali sehari. Contohnya apa? Glibenclamid, kemudian ada glikazid, terus ada gliclidone, ada glimepiride. Nah, yang golongan ketiga ini, glimepiride, banyak digunakan karena minumnya sekali sehari. Jadi karena kerjanya panjang, jadi sekali sehari cukup. Gitu. Ada yang dia bagus untuk pasien yang misalkan ada gangguan di ginjal, bisa pakai gliclidone. Jadi tergantung kondisi pasien atau ada penilaian-penilaian khusus, makanya dipilih obat-obat tertentu golongan ini. Nah, golongan ini itu risiko hipoglikemi, jadi dia gulanya bisa turun. Ya, makanya harus berhati-hati mengikuti anjuran dokter. Jadi nggak boleh pakai obat, misalkan ada orang yang lain kencing manis, kita oh ini mau kencing manis sama diminum, nah itu nggak boleh karena bisa ada efek yang efek samping yang terjadi. Jadi personal. Yang kedua golongan biguanid. Golongan biguanid ini contohnya metformin. Mungkin udah umum ya pada tahu. Golongan metformin ini emang risiko hipoglikeminya rendah. Dia kerjanya meningkatkan sensitivitas insulin. Juga mengurangi produksi insulin di hati. Jadi nanti dia mengurangi insulin itu, jadi dia merubah glukosa, gula ya, dari makanan, gula di dalam tubuh menjadi energi. Jadi glukosanya masuk ke sel, nanti sama sel dirubah menjadi energi, jadi tenaga. Nah, itu kerjanya seperti itu. Kemudian yang ketiga contohnya alfa glukosidase inhibitor. Jadi dia itu kerjanya menghambat enzim yang merubah glukosa menjadi energi, diserap. Jadi menghambat enzim yang menyebabkan glukosa itu diserap oleh tubuh. Jadi di saluran cerna itu ada enzim yang merubah glukosa supaya dia diserap oleh tubuh. Nah, enzim ini dihambat oleh obat ini sehingga penyerapan glukosanya terhambat. Obat ini bagusnya diminum saat
makan. Jadi misalkan 1 suap atau 2 suap obatnya diminum, karena nanti barengan gulanya itu obatnya barengan dengan makanannya. Oh, oke. Nah, yang terakhir contohnya insulin. Nah, insulin ini khusus karena dia disuntik. Oh, Jadi lewat subkutan atau di bawah kulit. Jadi disuntik di lengan, di paha, atau di di sekitar pusar perut. pusar. Tuh, jadi ada beberapa macam obat lagi yang lain, tapi yang umum banyak diketahui yang itu. Oke, Pak, kalau insulin itu kan sama kayak obat gak sih, Pak? Termasuk obat juga atau bukan? Nah, insulin termasuk obat juga sama. Jadi insulin itu dia, nah kalau obat-obat yang tadi diminum kan dia bekerjanya dengan kan di insulin itu diproduksi oleh pankreas. Nah, itu memacu pankreas menghasilkan insulin. Nah, atau ini kalau kurang kan dipacu insulinnya supaya keluar dari pankreas di dalam tubuh, atau dia meningkatkan sensitivitas insulinnya. Jadi obat-obat minum ini rata-rata ke situ, atau dia menghambat glukosa. Nah, kalau insulin itu dia insulinnya yang disuntikan. Jadi udah dalam bentuk insulin disuntikan ke dalam tubuh. Jadi dia nanti akan dilepaskan secara perlahan-lahan. Insulin ini disuntikan di bawah kulit, jadi dia masuknya ke lemak di bawah kulit. Nah, insulin yang di bawah lemak ini akan dilepaskan secara perlahan-lahan. Nah, insulin juga ada beberapa jenis. Nah, ada yang kerja pendek, ada yang kerja panjang. Nah, kerja pendek ini dia atau kerja cepat, jadi dia ini disuntik tujuannya untuk menurunkan gula darah saat makan. Jadi kalau kita orang normal ya, pada kondisi umumnya ketika makan itu gula darah akan naik. Nah, tubuh itu merespon dengan menghasilkan insulin dari pankreas, sehingga ketika gula darah naik dia akan diturunkan, dirubah menjadi gula. Gula ini akan dirubah menjadi energi. Dia akan turun lagi di dalam tubuh, di dalam pembuluh darah. Nah, kerja insulin cepat ini seperti itu. Nah, ada yang kerja insulinnya panjang 24 jam. Wah, nah, kalau ini biasanya nyuntiknya cukup sehari sekali. Dia disuntik sekali, nah itu dia kerja selama 24 jam. Nanti 24 jam berikutnya suntik lagi. Gitu. Yang risiko gula darah bisa turun atau ngedrop ya, kalau biasanya orang-orang ngomong itu ya, gula darah ngedrop itu yang insulin kerja cepat. Dia kerjanya 8 jam. Jadi ketika disuntik itu jangan lupa makan, karena biasanya ya udah disuntik, atau bisa juga obat minum ya udah diminum, dia nggak langsung makan. Nah, biasanya ada jeda waktu 15 menit atau setengah jam itu harus makan. Karena obat ini akan terus bekerja, kalau disuntik bekerja, kalau nggak ada gulanya, nanti gula yang tersisa di dalam tubuh akan tambah turun. Nah, itu bisa menyebabkan efek samping hipoglikemia atau gula darahnya ngedrop. Nah, mengenai tadi kan insulin tuh kita harus sebelum memakai insulin kita harus makan dulu ya, atau sebelum mengonsumsi obat kita harus makan dulu. Nah, mengingat kita lagi puasa nih, Pak. Nah, kalau pasien yang DM, apalagi yang sedang proses menggunakan obat insulin tersebut, apakah boleh puasa? Nah, jadi untuk pasien diabetes mellitus itu boleh berpuasa dengan syarat bahwa pasien ini dalam kondisi stabil atau udah bagus kondisinya, atau dia tidak ada penyakit-penyakit penyerta yang lain atau penyulit. Nah, sebaiknya saat akan berpuasa itu berkonsultasi dengan dokternya dulu. Jadi apakah dia harus disesuaikan dosisnya, nanti akan diatur jadwal minum obatnya, karena kan kalau tidak berpuasa biasanya makan 3 kali ya, pagi, siang, malam gitu makan. Nah, ada obat-obat yang misalkan nggak makan bisa menurunkan gula darah. Jadi harus disesuaikan lagi dengan kondisi puasa. Biasanya ada yang diturunkan dosisnya, dikurangi, atau misalkan dirubah. Yang tadinya 3 kali menjadi cukup 2 kali, tapi obatnya diminum misalkan pagi 1, pas buka 2 tablet. Atau misalkan ada yang 2 kali
saat berbuka 1, saat sahur cukup setengah. Tapi nanti akan dinilai oleh dokter penanggung jawabnya apakah ini perlu disesuaikan atau enggak. Karena ya berbeda saat kondisi berpuasa dengan kondisi tidak berpuasa. Kondisi tubuh berbeda, gula darahnya berbeda, jadi harus ada penyesuaian. Nah itu nanti dokter akan menyesuaikan dosis-dosisnya. Apakah perlu disesuaikan atau tidak. Oh, berarti itu salah satu yang harus juga diperhatikan ya, yaitu konsultasi dengan dokter dulu nih sebelum menjalankan puasa gitu. Nah, kalau dari pasien DM itu mereka tidak melakukan persiapan apa-apa nih, termasuk konsultasi dari dokter sebelum melakukan puasa, itu apakah ada risiko tertentu Pak yang timbul? Karena kondisinya ini berbeda dengan kondisi berpuasa dengan kondisi tidak berpuasa, itu bisa ada efek-efek yang tidak diharapkan. Misalnya kayak misalkan hipoglikemia. Hipoglikemia itu keadaan di mana gula darah itu turun di bawah normal. Nah ini bisa menyebabkan pasien tanda-tandanya ya, misalkan keringat dingin, gemetar, bahkan sampai hilang kesadaran. Nah, kalau gulanya terlalu rendah bisa sampai kematian. Makanya harus berhati-hati saat melakukan puasa dengan penggunaan obat-obat kencing manis atau obat diabetes. Nah, makanya kalau misalkan mau puasa itu konsultasi dok, saya udah stabil atau belum, boleh berpuasa atau enggak. Juga dinilai nanti ada penyakit penyerta, misalkan dia kan bisa aja ya ada penyakit penyerta, misalkan ada gangguan ginjal atau misalkan ada penyakit lain, misalkan. Nah itu bisa mempengaruhi ke kondisi pasien saat berpuasa. Jadi sebaiknya ya ngobrol dulu lah, konsultasi sama dokter ya, harus konsultasi dulu. Nah kalau ketika kita berpuasa, apalagi pasien DM itu kan yang pasti tadi sering mengonsumsi obat ya, yang itu harus tepat waktu gitu. Misal 3 kali sehari harus 3 kali sehari gitu kan. Nah tapi bagaimana cara mengatur dosis dalam meminum obat, baik itu obat yang tadi diminum maupun yang disuntikan, apalagi dalam keadaan kita sedang berpuasa. Nah, jadi obat kencing manis atau obat diabetes mellitus itu kan biasanya diminumnya ada yang 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya kalau 3 kali kan karena berpuasa siang hari nggak makan biasanya. Nah itu biasanya ada yang dirubah. Ini misalkan yang 1 kali itu biasanya pagi, karena pagi itu sahur rata-rata nggak banyak ya orang, misalkan sahur itu jumlah makanan yang dimakan juga nggak banyak, biasanya dirubah ke saat berbuka. Jadi kalau buka ya umumnya orang makan lebih banyak saat berbuka. Misalkan nih obatnya glimepiride, biasanya pagi sebelum makan atau siang saat makan besar, nah itu dirubah menjadi saat berbuka. Nah diminumnya biasanya golongan-golongan sulfonylurea atau glimepiride seperti ini diminumnya setengah jam sebelum makan. Jadi obatnya diminum, dia diserap, nanti akan menimbulkan efek setengah jam. Jadi ketika makan makanan diserap, gula darah naik, nah, obat juga kerja. Biasanya setengah jam sebelum makan. Atau yang tadi seperti alfa glukosidase itu sewaktu makan, jadi berbarengan dengan makanan. Atau metformin dia berbarengan dengan makanan. Nah yang kedua misalkan yang 2 kali, ini bisa pagi atau sore, kan saat berbuka atau saat sahur. Tapi nanti apakah DPJP-nya menyarankan disesuaikan dosisnya, bisa aja misalkan yang tadinya 2 kali 1 tablet pagi, sore 1 tablet bisa dirubah menjadi saat berbuka 1 tablet, saat sahur cukup setengah tablet. Karena nanti kan siang nggak makan tuh sampai sore, nah takutnya gula darahnya terlalu rendah, nanti obatnya bekerja tapi nggak ada gula darah di dalam tubuh, jadi bisa ngedrop. Tapi nanti itu yang pertimbangan dokter ya, apakah dia disesuaikan dosisnya menjadi setengah atau malahan bisa jadi 1 kali aja cukup, itu nanti pertimbangan dokter. Ya, untuk yang ketiga itu obat yang diminum 3 kali sehari. Nah itu kan biasanya untuk yang 3 kali pagi, siang, malam. Nah itu bisa dirubah menjadi saat berbuka 2 tablet, saat sahur 1 tablet. Atau misalkan yang insulin, misalkan dia 3 kali sehari, nah karena siang nggak makan, biasanya dia dirubah cukup mengikuti makan sahur atau saat berbuka. Kadang juga makan sahur itu akan disesuaikan
dosisnya apakah dikurangi berapa persen, itu nanti tergantung penilaian dari dokternya, perlu disesuaikan atau enggak. Intinya sih saat berpuasa itu karena gula darah turun ya, karena nggak ada makanan di siang hari, nah itu yang harus diperhatikan supaya tidak terjadi hipoglikemia. Oke. Nah, kalau ini Pak, kalau ternyata terjadi ini di hipoglikemia di saat sedang puasa, itu gimana Pak? Nah, untuk kejadian seperti ini, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kita tahu dulu tanda-tandanya hipoglikemia itu seperti apa. Biasanya tangan gemeter, kita atau badannya gemeter, keringat dingin, dia bingung, sampai malahan sampai hilang kesadaran. Bila pasien masih bisa minum, itu bisa dilakukan dengan masih sadar ya, bisa minum teh manis 1 gelas. Nah, minum teh manis, nanti ditunggu kalau misalkan perbaikan, berarti nggak perlu ke rumah sakit. Tapi kalau misalkan pasien sudah nggak bisa minum, nah itu atau sampai nggak sadar, itu harus segera ke rumah sakit karena itu harus ada penanganan medis langsung. Takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena gula darah terlalu rendah bisa pengaruh ke otak, bisa sampai ke meninggal. Gitu. Nah Pak, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, apakah kita perlu mengecek gula darah kita selama puasa? Kalau untuk mengecek gula darah, saya rasa mungkin kalau emang ada tanda-tanda ke hipoglikemi, itu bisa dicek gula darah. Atau misalkan ada keluhan atau apa, itu bisa dicek gula darahnya. Tadi bisa terlalu tinggi juga bisa terjadi ya, gulanya terlalu tinggi atau dia terlalu rendah. Kalau memang dirasa ada yang tidak sesuai atau ada gangguan atau ada yang aneh lah, nah itu bisa dilakukan cek gula darah. Itu biasanya di bawah 70 itu udah hipoglikemi. Dia udah ada kerasa berbeda sama tubuhnya. Harus langsung ke dokter untuk dicek gula darahnya mungkin ya Pak. Nah itu dia Sobat Sehat ya, yang bagi yang memiliki kencing manis atau diabetes mellitus, yang pertama tentunya harus dijaga pola hidupnya ya Pak. Tentu selama bulan Ramadan ini, ketika berniat ingin berpuasa, sebaiknya konsulkan dulu kepada dokter. Ya, kayak gitu. Nah, Sobat Sehat, itulah dia tadi sekilas, bukan sekilas ya, rincian atau penjelasan tentang diabetes mellitus ya, yang bisa Sobat Sehat simak. Tentunya Sobat Sehat yang ingin bertanya tentang kencing manis atau diabetes mellitus bisa ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel YouTube kita. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya Sobat Sehat bisa melihat video terbaru dari channel YouTube RSUD Cideres. Oke, sekian informasi seputar kesehatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.